Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Aprori selaku pengampu mata kuliah Retorika Dakwah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan secara offline maupun online pada semester ini dengan keadaan sehat dan tidak ada halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang keutamaan sholat duha. Banyak keutamaan sholat duha bagi siapa saja yang dapat mengerjakannya. Sholat duha merupakan ibadah yang termasuk sunnah, artinya akan menjadi ladang bagi pahala yang mereka senantiasa mengerjakannya, namun tak akan menjadi dosa apabila ditinggalkan. Meski demikian, sholat duha menjadi ibadah sunnah yang senantiasa dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah mengingatkan umat Islam untuk rutin menunaikan sholat duha. Adapun sabdanya sebagai berikut: Kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berwasiat kepadaku tentang 3 perkara agar jangan kamu tinggalkan hingga mati, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha, dan tidur dalam keadaan telah melakukan sholat witir. Hadis Bukhari. Selama ini keutamaan sholat duha dikaitkan dengan kemudahan orang muslim mendapatkan rezeki di dunia. Namun ternyata masih banyak keutamaan sholat duha yang patut diketahui. Lalu, apa saja keutamaan sholat duha? Yang pertama, sebagai sedekah. Keutamaan sholat duha yang pertama adalah dianggapnya ibadah sunnah tersebut sebagai pahala sedekah. Secara lebih terperinci, siapapun yang mengerjakan sholat duha akan dianggap telah bersedekah atas seluruh anggota tubuhnya. Berikut sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pagi, ruas anggota tubuh kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Amar ma'ruf adalah sedekah, nahi munkar adalah sedekah, dan semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang kedua, tak dianggap lalai. Keutamaan sholat duha berikut adalah siapapun yang mengerjakannya tidak akan dianggap sebagai orang lalai. Maka dari itu, dalam mencari rahmat Allah, hendaknya kita senantiasa mengerjakan sholat duha agar terlepas dari sifat lengah dan lalai. Adapun hadis dari keutamaan tersebut ialah orang yang mengerjakan sholat duha tidak termasuk orang lalai. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan An-Nasai. Keutamaan yang ketiga adalah diampuni dosanya. Diampuni dosa-dosanya di masa lampau. Siapapun yang mengerjakan sholat duha secara rutin, maka dosa sebanyak buih lautan pun akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Berikut sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membiasakan atau menjaga sholat duha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih lautan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Keutamaan yang keempat adalah memiliki istana di surga. Barang siapa yang secara rutin mengerjakan sholat duha juga akan mendapatkan istana megah di surga kelak kemudian hari. Adapun sabda mengenai sholat duha ini sebagai berikut. Barang siapa sholat duha 2 rakaat, Allah akan memberikan istana di surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Keutamaan yang kelima adalah menyehatkan tubuh. Selain itu, menunaikan sholat duha setidaknya dalam 2 rakaat dapat menyehatkan tubuh. Semua anggota tubuh hendaknya senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Cara itu dapat ditempuh dengan mengerjakan sholat duha seperti sabda Nabi sebagai berikut ini. Pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah.
Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah juga, dan bacaan tahlil la ilaha illallah juga bisa sebagai sedekah, dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf atau mengajak kepada ketaatan dan nahi mungkar, yaitu melarang dari kemunkaran adalah sedekah juga. Semua bisa dicukupi atau diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim nomor 720. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.